membaca firman Tuhan. Dengan doa Tapi semua godaan sering girang. Puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang menang. P3M penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan. Tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Teman-teman, selamat malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebelum kita mulai kegiatan puji-pujian kita, saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa teman-teman. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk sepanjang minggu ini kami bisa melakukan banyak aktivitas. Sampai saat ini ya Tuhan kami senantiasa bersyukur, dan saat ini juga kami rindu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama bersekutu, kami rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Walaupun hari ini, sampai saat ini kami masih hanya bisa bersekutu secara virtual ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap berserta kami, Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang sertai ibadah hari ini, Engkau yang sertai puji-pujian kami, Engkau yang layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya puji-pujian kami sampaikan pada Tuhan benar-benar dari hati kami yang paling dalam. Sertai kami ya Tuhan, sertai penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini juga. Kiranya Engkau buka hati kami supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang Engkau adakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mati dan bangkit bagi kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan haleluya bagi Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang berperang bersama kita. Kita naikkan haleluya bagi Tuhan karena Tuhanlah Tuhan kita. Kita naikkan haleluya bagi Tuhan lebih kuat daripada mereka yang tidak percaya. Kita naikkan haleluya bagi Tuhan karena Tuhanlah senjata kita. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sekali lagi saya ajak kita semua belajar satu lagu baru untuk menaikkan pujian baru bagi Tuhan. I raise a hallelujah to God. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder,
ajak kita semua untuk menyanyikan haleluya bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Kita akan sing a little louder. 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 Sekali lagi. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes Lebih kuat lagi, to sing a little louder. Sing a little louder. in the presence of my My enemy. enemy. Sing a little louder. Louder than The unbelief. Sing a little louder. my weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes Sing a in little front louder. of me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. They're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Time is defeated. The King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Sekali lagi. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Kiranya benar-benar haleluya dari hati kita yang paling dalam untuk Tuhan. Teman-teman, ketika teman-teman masih semangat nih, saya ajak menyanyikan satu lagu lagi. Teman-teman, sebagai orang percaya, saya yakin kita semua diberikan kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk menaklukkan segala musuh yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Mari saya ajak kita pakai kuasa yang dari Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi saya ajak kita lebih semangat lagi. Kita telah diberikan kuasa, kita akan pakai kuasa dari Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila
Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersama kita, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, sekali lagi lebih tinggi lagi kita tinggikan Tuhan kita. Kita akan Tuhan kita sungguh besar, Tuhan kita sungguh layak untuk dipuji. Dan kita harus percaya akan hal itu karena kita berdiri di atas iman dari Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan kita, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dari rumah kita, karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan segala musuh yang disediakan ada pada kita. Halo, shalom semua guys. Shalom. Shalom, shalom. Ya, selamat malam ya untuk kita semua. Ya, kita berdoa kepada Tuhan sebelum itu. Allah Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Kami masih boleh dikumpulkan di sini bersama-sama dengan saudara-saudari, para rekan-rekan, menyembah Engkau, walaupun dalam kondisi yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kami ingin bersyukur Tuhan, bahwa Engkau terus menyertai. Dan malam hari ini, Engkau terus menyertai PDGMI selama 72 tahun. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya nggak tahu malam ini saudara-saudari ketika mengikuti PDGMI HUT ya, bagaimana perasaan Anda? Terutama untuk aktivis GMI Gloria PDGMI gitu ya. Anda merasa luar biasa atau biasa-biasa saja atau tidak terbiasa? Ya, biasanya kita HUT itu wah berkumpul bersama. Ya sangat happy gitu, sukacita, wow. Tapi malam ini sungguh berbeda, ya, tidak biasa mungkin. Waduh, mau buat acara khusus pun bingung gitu ya, mau buat apalah gitu ya. Jadi sungguh nggak biasa. Tapi biarpun tidak terbiasa, apapun perasaan Anda malam hari ini, mari kita tetap belajar untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan. Kita bersukacita bukan karena acara, kita bersukacita melainkan karena ada penyertaan Tuhan selama ini di PDGMI. Amin. Amin ya. Ada yang tahu HUT yang keberapa PDGMI? 72. 72. Ya. Ya,
72 tahun gitu ya. Ya, seharusnya ini malam ini yang hadir harusnya 72 orang gitu ya. Coba hitung kurangnya berapa? 30 berapa tuh? 39 ya? 28. 28. Oh, oke. Matematika aku nggak tamat. Ya. 28 kita kurangnya ya. Jadi nggak apa-apa. Kita terus bersukacita karena penyertaan Tuhan ya. Karena bukan karena penyertaan Tuhan, ya ini tidak akan bertahan selama 72 tahun. Jadi bisa bertahan ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, ketika Tuhan ini juga sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya, PGMI Gemi Gloria. Nah, ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya, ketika Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, sebagaimana Tuhan tidak berlelah-lelah, ya, menjawab doa-doa kita, mendengarkan kita, bahkan Tuhan tidak lelah-lelah melayani kita, ya. Maka kita juga jangan berlelah-lelah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, malam ini ya, kita ingin belajar menjadi salah satu orang, be the one di dalam rumah Tuhan, di dalam gerejanya, di dalam pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk menjadi be the one ya, tentu ada hal yang perlu kita perhatikan. Nah, apa itu? Silakan Anda membuka Alkitab Anda ya. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 9. Yuk, kita sama-sama membuka Alkitab kita di 1 Samuel 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 9. Ya, kita mari membacanya secara bertanggapan ya. Yang cowok membaca ayat 8, yang cewek membaca yang ayat yang ke-9. Yuk, di-unmute semuanya yang cowok ya. 1 2 3. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka aku akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ya, terima kasih ya. Nah, ini adalah kisah yang sangat familiar bagi Anda dan saya, juga termasuk anak saya ya. Dia suka akan kisah ini, yaitu peperangan antara bangsa Israel dengan orang Filistin, yaitu salah satunya adalah Goliat, orang raksasa yang kita kenal ya. Nah, untuk menjadi di ayat-ayat ini, 2 ayat ini atau kisah ini, kita belajar menjadi be the one ya. Nah, untuk menjadi be the one, menjadi seseorang di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, maka kita dituntut untuk teamwork ya, untuk bekerja sama, untuk teamwork kawan-kawan, untuk masuk ke dalam satu tim dan bekerja secara tim. Teamwork adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Tanpa sebuah tim, maka pekerjaan Tuhan itu tidak akan maksimal. Bahkan mungkin impossible bila bisa maksimal. Misalnya saja rekaman gym, ibadah gym ya. Saya semakin disadari pentingnya sebuah tim dan teamwork. Tanpa tim dan teamwork, rekaman ibadah gym tidak akan maksimal. Sekalipun kita memiliki sejuta kemampuan, talenta, dan ataupun karunia, kita tetap tidak bisa melayani di rumah Tuhan, gerejanya, dengan maksimal. Oleh sebab itu buang segala kesombongan ya,
yang mungkin kita menganggap kita lebih hebat daripada rekan-rekan kita, ya, kesombongan tidak akan maksimal melayani Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Goliat. Dia tidak perlu tim dan dia tidak teamwork, dia main tunggal. Ya, coba lihat ayat 8, perhatikan apa yang dia perhatikan. Perhatikan apa yang dia katakan. Ya, perhatikan perkataan Goliat di ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Maka pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Wow, apakah Anda menemukan kesombongan Goliat, guys, di sana? Dia berkata, "Hai orang Israel, ya, lu nggak perlu susah-susah atur barisan lo, perang nggak usah, barisan perang nggak usah atur, ya, nggak usah repot-repot. Kalau lu berani one by one, ya, nggak usah main keroyokan. Pilihlah satu orang dari antara kamu dan lawanlah aku." Goliat berkata seperti itu karena dia memiliki postur tubuh dan kekuatan yang jauh lebih hebat daripada orang lain. Saking sombongnya, perkataannya seakan-akan dia adalah sebagai raja. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Ya, perkataannya menggantikan posisi raja. Dia berkata di ayat 9, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat memenangkan dari dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jika dia dapat melawan aku, maka kamu siap menjadi hambamu." Wow, yang boleh berkata seperti ini adalah raja. Dia ngomong nggak sah, ya. Yang sah itu adalah perkataan raja. Raja Filistin, dia bukan raja. Dia hanya salah satu prajurit perang, bukan siapa-siapa. Nothing, ya. Tetapi perkataannya kayak I'm everything. Ya, tetapi story selanjutnya memberitahu kita bahwa Goliat mati di dalam kesombongannya. Awalnya dia bangga karena memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi akhirnya story memberitahu kita awalnya bangga, akhirnya menjadi bangke, kawan-kawan. Ya, akhirnya dia mati di dalam kesombongannya. Coba saja dia berperang, bekerja bersama-sama dengan timnya. Kemungkinan, ya, dia tidak akan mati dengan yang sangat memalukan, bukan? Oke, guys, jadi terkadang ya, kita juga seperti Goliat, bukan? Kita ngomong kayak aku adalah segalanya, I'm everything. Tetapi padahal kita bukan siapa-siapa. Nah, guys, pelayanan di rumah Tuhan itu butuh tim dan teamwork. Organisasi di luar sana sangat meninggikan teamwork. Seharusnya kita sebagai gereja Tuhan lebih mengutamakannya. Karena gereja bukan hanya sebuah organisasi, ya, tetapi jauh lebih dari organisasi. Memang gereja itu seperti organisasi, tetapi lebih daripada organisasi. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita disusun, kita dirakit oleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Layaknya indera manusia, ya, bukan indera cuantau, ya. Layaknya indera manusia, organ-organ dan sebagainya memiliki tujuannya masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing. Setiap kita yang ada di dalam Tuhan harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, berperan di dalam rumahnya Tuhan. Dengan kata lain, jangan ada yang nganggur atau tidak ada yang nganggur, sebab Anda dan saya adalah tubuh Kristus yang berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jika kita semua ingin mengambil satu bagian,
berperan di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan, dan bekerja dengan tim, maka pelayanan di rumah Tuhan itu akan lebih maksimal, guys. Ya memang terkadang teamwork tidak selalu berjalan lancar. Ada gesekan, ada konflik, dan lain sebagainya. Yang seolah-olah bekerja sendiri itu atau tidak melayani itu lebih asik, lebih enjoy. Tapi ini bukan alasan kita untuk mundur dari tim, bukan alasan kita keluar dari tim atau bersembunyi dari tim, ya. Justru sebaliknya. Yang perlu kita lakukan bukan bersembunyi dari persoalan, melainkan menghadapinya, menyelesaikan konflik itu sehingga kita dapat menemukan persoalan yang sesungguhnya. Jangan seperti bangsa Israel. Ya. Ketika mereka bertemu dengan konflik, ditantang oleh Goliat, tidak ada satu orang pun yang mau keluar. Mereka bersembunyi dari persoalan, bukan menghadapinya. Dan mereka tidak bekerja secara tim. Ya. Jadi kita harus belajar untuk menghadapi konflik yang ada. Bukan keluar dari tim itu. Ya. Jangan-jangan, kenapa? Karena jangan-jangan konflik yang terjadi itu bukan kesalahan tim itu sendiri, ya. Juga bukan kesalahan pada orangnya. Ya mungkin karena miskomunikasi, miskom, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Nah di sisi lain, konflik-konflik yang terjadi justru dari situlah membentuk kita. Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan heran ya kalau sebuah persekutuan di dalam gereja Tuhan memiliki berbagai macam konflik. Nggak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Kalau ada ya, ada gereja yang sempurna, lo ya jangan ke sana. Kenapa? Karena lo nggak sempurna. Kehadiran kamu di gereja yang sempurna hanya dapat mengotori gereja yang sempurna itu. Karena Anda nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Lu muter-muter keliling seluruh Indonesia, cari gereja yang sempurna, nggak akan ketemu. Nah kalau ketemu, lu jangan ke sana. Karena lu sendiri pun nggak sempurna. Ya. Tapi kenyataannya nggak ada gereja yang sempurna. Semua punya konflik masing-masing. Sebab kita terpanggil dari latar belakang yang berbeda, ajaran orang tua yang berbeda, ya. Pengalaman-pengalaman yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda. Kalau ada konflik, wajar toh? Ya, jangan mundur dan menyerah melayani Tuhan hanya karena konflik yang terjadi. Kita adalah satu tim di dalam Tuhan. Satu tubuh di dalam Kristus. Kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, yang belum masuk tim di dalam pelayanan gereja, yuk masuk tim, ya. Jangan pasif. Jangan didorong-dorong, apalagi ditarik-tarik. Tetapi antusiaslah di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah seseorang di dalam rumah Tuhan itu. Jadilah seseorang, be the one, di dalam pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Kristus. Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, melayani, bukan untuk dilayani. Bayangkan, Tuhan yang sang raja, penguasa saja mau melayani. Apalagi kita yang sebagai hamba. Seharusnya lebih rendah hati, lebih aktif melayani, bukan? So, jadilah salah satu orang di rumah Tuhan. Jadilah be the one di dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu masuk ke tim dan bekerja secara tim. Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristus, untuk menjadi be the one di dalam gereja Tuhan. Kita bukan hanya dituntut untuk teamwork, tapi kita juga dituntut solo work. Artinya bekerja sendiri, bekerja tunggal. Ya, apakah teamwork dengan solo itu bertentangan? Tidak, gitu ya. Idealnya memang semua gereja di dalam gereja Tuhan, Anda dan saya semua ya butuh teamwork, butuh tim. Semakin banyak orang berperan, maka akan semakin baik. Itu idealnya. Tetapi harus kita akui bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ya, kenyataan selalu tidak
tidak selalu sesuai dengan harapan. Yang kita harapkan adalah semua orang, saudara-saudari di gereja Tuhan, pemuda-pemudi di Gemi Gloria, itu berperan, aktif, melayani Tuhan. Tetapi faktanya, memberitahu kita bahwa banyaknya anak Tuhan tidak mengambil bagian. Akibatnya, sebagian orang yang melayani sampai bercucur keringat, otak pecah, ya, pian B, ya, melayani sampai berlelah-lelah. Karena bukan semua orang aktif. Nah, ini juga terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan bangsa Israel pada zamannya Daud dan Goliat. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, ya, bangsa Israel yang berjumlah berlaksa-laksa banyaknya, tetapi satu orang pun tidak mau menerima tantangan itu. Mereka semua pasif menunggu, bukan menunggu keajaiban Tuhan, melainkan menunggu orang lain yang maju duluan. Mungkin saat itu mereka saling dorong-menorong. Ah, lu aja deh, lu deh. Ah, jangan gua lah, lu lebih cocok ya. Saling lempar tugas ya. Maiwala ya, lu kagak mau bea gitu ya. Nah, ini juga terjadi di kalangan gereja saat ini, termasuk di pemuda-pemudi GMI Gloria. Ya, diminta pelayanan, ayah maiwala, aku belum siap ya. Wah boeng, wah sibuk ya. Coba cari yang lain saja. Akhirnya orang yang enggak melayani tetap enggak melayani. Orang yang sudah melayani pian guco be. Akhirnya pelayanan menumpuk. Ya. Rekan-rekan yang berani menerima tantangan saat itu, ya, guys, saat itu ada satu orang berani keluar berperang bagi Tuhan, yaitu Daud. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, Daud keluar sebagai seseorang dan satu orang. Dia bekerja sendiri tanpa tim menerima tantangan Tuhan. Selain Tuhan, Daud tidak memiliki tim. Semua orang hanya menunggu pasif. Ketika orang-orang hanya melihat, ya, tetapi tidak mau melakukan sesuatu, Daud keluar bagi Tuhan, menjadi be the one dari karya pekerjaan Tuhan. Daud tidak memiliki tim sama sekali. Semua orang hanya pasif berdiam diri. Tapi dia memiliki Tuhan. Allah Tritunggal adalah timnya. Guys, ketika orang-orang enggan melakukan pelayanan, ketika rekan-rekan tidak berkomitmen di dalam pelayanan, ketika Anda merasa hanya tinggal sendirian, tanpa tim, maukah Anda terus melakukan pekerjaan Tuhan? Maukah Anda menjadi seperti Daud, solo word, tunggal, berperang bagi Tuhan? Maukah Anda terus keluar bagi Tuhan, menjadi seseorang, be the one, di dalam pekerjaan Tuhan? Yang melayani, teruslah melayani. Jangan berlelah-lelah. Ayungkan tanganmu. Langkahkan kakimu. Sebab Tuhan sedang melakukan pekerjaan besar. Dan Tuhan ingin memakai Anda sebagai alatnya bagi kemuliaannya. Tuhan bahkan telah menyediakan hadiah bagi orang-orang yang tidak menyerah. Nah, bagi yang belum mengambil bagian, yuk kita bergabung di dalam tim. Kita bekerja sama dengan tim. Kita menjadi be the one di dalam gereja Tuhan. Menjadi be the one di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda semua. Ya. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk kita semua. HUT yang ke-72 bagi P3GMI. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai P3GMI. Bukan hanya 72 tahun, tetapi 720 tahun, bahkan lebih daripada itu. Ya, kita terus berdoa, yuk Anda dan saya yang menjadi pemuda-pemudi Kristen di zaman now ini, yuk kita mengandalkan Tuhan menjadi be the one, seseorang di dalam pekerjaan Tuhan. Kita dituntut untuk teamwork. Jika tidak ada tim, maukah Anda bekerja sendirian bersama dengan Tuhan?
Maukah Anda terus berkomitmen melayani walau rekan-rekan Anda sudah meninggalkan pelayanan Tuhan? Teruskan melayani dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu mengajari kami Tuhan. Kami rindu untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan. Kami membawa diri kami, hidup kami. Kami persembahkan di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup. Pakai kami Tuhan. Poles kami, ubahlah kami, dan bakarlah, murnikan kami. Supaya kami terus melayani Engkau. Menjadi seseorang biduan di dalam gereja. Di dalam karyamu, di dalam pekerjaanmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para pemudi yang sudah melayani. Engkau tahu pengorbanan mereka. Engkau tahu apa yang mereka kerjakan. Bagaimana motivasi mereka, hati mereka. Engkau mengenalnya. Bahkan Engkau mengenal nama mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka. Biarlah kasih-Mu terus menyentuh hati mereka. Supaya mereka terus menjadi seseorang di dalam rumah-Mu. Di dalam pekerjaan-Mu. Terus tidak berlelah-lelah di dalam pelayanan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudari, rekan-rekan yang hari ini masih pasif di dalam gereja-Mu, masih menunggu, masih didorong-dorong dan ditarik-tarik, dipaksa, baru mau melayani. Kiranya Tuhan, Engkau menyadarkan mereka, Engkau sentuh hati mereka, supaya mereka terus berdiri di hadapan dan berkomitmen untuk melayani Engkau, menjadi biduan di dalam karya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai kami semua. Haleluya, dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk persembahan hari ini teman-teman boleh mengirimkannya melalui scan QR code yang ada pada layar. Atau teman-teman juga boleh mengirimkannya melalui nomor rekening yang tersedia. Teman-teman, sembari kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan, saya ajak kita berpikir dulu, ya, teman-teman, mungkin seringkali dalam hidup kita itu kita sering membandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Kenapa orang lain punya ini, orang lain punya itu, kenapa dia udah bisa beli mobil, kenapa dia udah bisa beli rumah gitu kan. Seringkali kita juga membandingkan diri lagi, kita bilang kenapa yang ada sama kita itu masalah gitu kan. Banyak masalah hidup dalam kita, kenapa orang lain senang-senang gitu kan. Nah, cuman seringkali teman-teman kita malah melihat berkat orang lain, kita lupa menghitung berkat Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa berkumpul hari ini, kita ada di ruangan Zoom hari ini, kita bisa memuji Tuhan lagi hari ini, itu semua adalah berkat Tuhan. Jadi saya ajak kita untuk menghitung berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Hitung berkat. Teman-teman, ketika hitung berkat Tuhan itu, saya harap kita menghitungnya dengan sukacita ya. Jadi mari kita bertepuk tangan sambil menyanyikan satu lagu. Hitung berkatmu. Baik dalam gelombang kehidupan, baik dalam kesusahan, baik dalam kesenangan bahkan. Jangan lupa untuk menghitung berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau pegang. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Teman-teman, ketika menghitung berkat Tuhan, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur karena berkat Tuhan. Baik itu dalam kesusahan, baik itu dalam kesenangan sekalipun. Dan jangan lupa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang ada dalam hidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih memiliki nyawa sampai hari ini. Kami masih memiliki nafas kehidupan. Kami masih memiliki kesehatan kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas semua itu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga yang Kau berikan kepada kami. Atas teman-teman kami, atas pendamping di kehidupan kami ya Tuhan, di mana kami bisa merasakan Tuhan yang nyata di dalam mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kami miliki ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rumah yang bisa kami tempati. Kami bersyukur untuk makanan yang masih dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pakaian masih bisa kami kenakan dan lain sebagainya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pendidikan yang dapat kami nikmati, dapat kami jadikan ilmu buat kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang kami miliki. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Dan ajarlah Tuhan supaya kami lebih lagi bersyukur dan lebih lagi dapat menggunakan semua berkat Tuhan, termasuk kemampuan kami. Kembali kami serahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sebuah persekutuan yang ada sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk P3MI yang hari ini bertambah 1 lagi tahunnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu itu. Untuk berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Dan juga untuk persekutuan dalam gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Halo, selamat malam, shalom teman-teman semua. Ya, Salam. shalom. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Contoh Anto ya, boleh dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Ya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, teman-teman dari POS PI, teman-teman dari JP, teman-teman dari gereja kita sendiri, bahkan juga ada majelis dan pengurus dari gereja. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di perayaan ulang tahun P3MI Gloria yang ke-72 tahun. Ya, sungguh bersyukur sekali penyertaan Tuhan tetap ada untuk kita semua sampai dengan saat ini. Saya juga mau mengucap syukur bukan hanya untuk P3MI Gloria saja, tapi juga untuk pemuda-pemuda bahkan remaja yang ada di luar sana. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai persekutuan kita, P3MI. Yes. Teman-teman, ada satu warta lagi. Mungkin teman-teman bisa lihat. Tim pengurus boleh share. Ya, teman-teman masih bersama saya tentunya di sini ya. Teman-teman coba perhatikan di layar handphone ataupun di layar laptop teman-teman, apakah ada chat yang masuk? Ya, tentu saja ada ya. Nah, teman-teman boleh baca terlebih dahulu isi chatnya ya masing-masing dalam hati. Lalu setelah itu coba perhatikan di bagian bawah, itu ada sebuah kata di dalam kurung. Nah, itu adalah nama dari kelompok teman-teman nanti saat di breakout room. Oke, tadi kan kita sudah mendengar dan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Topiknya tadi tentang menjadi pemuda yang berdampak. Ya. Nah, sekarang saatnya bagi setiap kita untuk coba mengaplikasikannya di dalam kelompok masing-masing. Nah, jadi setelah ini teman-teman akan dibagi ke dalam breakout room. Jadi di dalam breakout room tersebut, teman-teman akan bekerja sama dengan teman-teman lainnya untuk menyelesaikan sebuah misi rahasia. Wih. Nah, kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan misi tersebut akan mendapatkan hadiah dari kami. Hadiahnya lumayan loh. Apalagi saat seperti pandemi sekarang ya. Nah, penasaran kira-kira misinya seperti apa? Ya, saya akan langsung jelaskan ke teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada berbagai misi ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di slide. Ya, perhatikan saya baik-baik, teman-teman ya. Dengarkan saya baik-baik. Setiap teman-teman menyelesaikan satu misi, teman-teman akan mendapatkan sebuah kode. Nah, kodenya akan digunakan untuk apa? Akan saya jelaskan nanti di akhir. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ini adalah misi yang pertama. Seperti yang bisa dilihat di slide, bacalah pertanyaan di bawah ini, ada berbagai macam pertanyaan, lalu host akan bertanya kepada teman-teman nanti di breakout room, apakah teman-teman sudah selesai? Nah, clue untuk menyelesaikan misi ini adalah cukup satu, teman-teman. Hanya taati perintah. Ya, saya ulangi, clue-nya adalah taati perintah. Ya, jadi begitu teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, nanti
co-host akan memberikan teman-teman sebuah kode. Kode ini akan teman-teman kumpul di akhir sesi nanti, ya. Lalu kita lihat di pertanyaan yang nomor 2. Ya, ini ada 3 gambar. Ada semut, ada emoji, dan juga ada gambar sayur. Nah, clue-nya teman-teman untuk menyelesaikan misi ini, teman-teman cukup fokus. Kenapa? Karena dia merupakan seseorang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman coba lihat di Zoom kita saat ini ya, kira-kira siapa orangnya? Ya, teman-teman tebak ya. Lalu yang ketiga, nah, tebak siapakah aku? Saat aku menari-nari dengan gemulai, kau akan kuterangi. Aku bisa kau rasakan, tetapi tak bisa kau pegang. Kira-kira apa ya? Nah, clue-nya, teman-teman, ini adalah benda mati. Oke, lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah handphone jadul, ya. Lalu ada kode angka-angka. Nah, untuk menyelesaikan misi ini, teman-teman harus menebak kira-kira angka-angkanya ini apa sih? Nah, clue-nya adalah nostalgia, teman-teman. Oke. Nah, dan yang kelima, nah, di dalam kitab bilangan, setelah ke-273 titik. Nah, nanti teman-teman isi titik-titiknya itu apa. Yang penting clue dari kami itu bukan angka. Ya. Nah, itu tadi kira-kira 5 misi yang harus teman-teman selesaikan untuk mendapatkan sebuah kode. Ya. Kodenya itu untuk apa? Untuk ini, teman-teman. Jadi, kode-kode yang teman-teman dapatkan nantinya, teman-teman akan coba kombinasikan dan coba akan pecahkan, ya, untuk membentuk sebuah line ID. Bila teman-teman sudah berhasil untuk mendapatkan line ID-nya, teman-teman chat kami dari kelompok Alpha misalnya telah selesai menyelesaikan ke-5 misi. Nah, teman-teman tunggu saja, akan kami info kira-kira selanjutnya akan seperti apa, ya. Kesimpulannya adalah teman-teman, teman-teman coba selesaikan semua misi yang diberikan, karena setiap satu misi yang terselesaikan ada satu kode yang diberikan. Nah, kumpulkan semua kode tersebut. Kode-kode ini kode yang acak tentunya ya. Pecahkan kodenya, dapatkan line ID-nya, chat, dan tunggu info berikutnya. Nah, akhir kata saya mengucapkan good luck bagi teman-teman semua, ya, karena dibutuhkan kerjasama tim yang baik tentunya untuk menyelesaikan semua misi ini. Oke, may the best team win.